dari kelompok 8, kami di sini ingin mempresentasikan tentang proyek media pembelajaran yang telah kami buat. Dengan judul media pembelajaran kami adalah Rumpi, Rumah Panel Surya Inovatif. Adapun capaian pembelajaran dari media kami yaitu peserta didik mampu memahami konsep gerak yaitu hubungan gaya dan gerak serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur, penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, konsep kalor dan termodinamika serta penerapannya untuk menganalisis dampak perubahan iklim, gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian listrik dan konsep elektromagnetik, teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi, serta teori dasar digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja panel surya dalam menghasilkan energi listrik. Yang kedua, peserta didik mampu merancang dan menganalisis sistem kelistrikan rumah sederhana berbasis energi surya dengan menggunakan miniatur solar powered house. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan sensor INE219 untuk memantau konsumsi daya, serta LED indikator untuk mengetahui alat bekerja atau tidak, dan kabel jumper dan breadboard sebagai penghubung, serta LCD untuk menampilkan arus dan tegangan. Nah, jadi ini adalah hasil proyek media pembelajaran kami dengan nama Rumpi. Jadi di hasil proyek kami ini, kami itu menggunakan materi hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu berisi tentang muatan listrik dan aliran listrik. Bisa kalian lihat di sini ada arus dan tegangan, tapi ada arus yang negatif karena arus negatif itu dia bersifat dari negatif menuju ke positif, atau tenaga panel surya ini lebih kecil daripada tenaga aki di dalamnya. Jadi di proyek kami ini, kami memanfaatkan energi matahari yang akan kami ubah menjadi energi listrik. Jadi di sini ada potensio, ini bersifat sebagai saklar untuk menghidupkan lampu atau tidak. Lampunya ada. Nah, di sini kami juga memasang indikator jika baterai akinya penuh, dia akan bunyi. Nah, teman-teman, ini adalah hasil codingan kami, bisa dilihat. Nah, teman-teman, karena kami memanfaatkan aki mini, jadi sehingga teman-teman pasti mengira kami membutuhkan aki mini itu supaya lampu kami hidup, dan ternyata teman-teman salah. Jadi aki mini itu hidup karena kami mencolokkan sumber energinya ke laptop sehingga akinya berjalan. Jika kami cabut, lampunya akan tetap hidup juga. Jadi energi dari lampu ini bisa hidup itu bukan hanya dari aki mini, tetapi kami juga memanfaatkan dari energi matahari yang masuk ke panel, sehingga dari panel ini disalurkan langsung ke lampu. Jadi tidak memerlukan dari aki mini lagi ke lampu, sehingga lampu bisa nyala tanpa adanya dicolokkan ke laptop. Jadi teman-teman, ini adalah gambar aliran arus listrik, yaitu mulai dari positif menuju ke negatif, yaitu adalah muatan listrik. Nah, rumus yang kami gunakan adalah V sama dengan I dikali R, yaitu V sebagai sumber tegangan, I sebagai arus listrik, dan R sebagai hambatan. Nah, karena di tempat kami ada arus listrik yang bermuatan negatif, itu artinya dia keterbalikan dia dari negatif menuju ke positif, sehingga arus listriknya menjadi negatif. Jadi teman-teman, dari proyek kami ini keterikatnya dengan SDGs 7 ialah memanfaatkan energi terbarukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kami memilih proyek ini adalah untuk memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya dan energi matahari yang kemudian dihubungkan dan akan menghasilkan daya listrik yang akan ditampilkan di LCD kami ini. Demikianlah hasil presentasi dari hasil proyek media pembelajaran kami. Jika kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.